Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BOB 2 yang akan menjelaskan pengertian Pancasila, tujuan dan landasan pendidikan Pancasila. Mohon izin kepada dosen pengampu untuk mempresentasikan PPT kami. Adapun nama kelompok ini yaitu beranggotakan saya sendiri yaitu Jumiadi dan saya sendiri yaitu M. Ismet Sani. Oke, saya akan menjelaskan poin-poin yang akan dibacakan pada bab ini, yaitu A. Pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. B. Tujuan pendidikan Pancasila. C. Landasan pendidikan Pancasila. D. Pembahasan Pancasila secara ilmiah. A. Pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India yang dapat diartikan dalam dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti lima dasar, yaitu lima dasar Republik Indonesia. Istilah Pancasila menurut Prof. Darji Darmodiharjo, SH, itulah dikenal sejak Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Kertagama karangan Empu Prapanca dari buku Sutasoma karangan Empu Tentular, yaitu terdapat 5 poin. 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Nama Pancasila itu sebenarnya tidak terdapat baik di dalam pembukaan UUD 1945 maupun di dalam batang tubuh Undang-Undang 1905 itu sendiri. Namun, demikian cukup jelas bahwa Pancasila yang kita maksud dalam 5 dasar negara kita sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya, yaitu pada Bang Jumiadi. Kami silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu pengertian Pancasila secara historis. Pada awal masa masuknya Jepang ke Indonesia, seolah membawa angin segar yang akan mendukung kemerdekaan Indonesia. Bahkan Jepang memperbolehkan rakyat Indonesia pada waktu itu mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahkan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari adanya janji dari pemerintah Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintah Jepang. Namun, kenyataannya janji Jepang tersebut tidak dilandasi oleh kesungguhan, melainkan hanya tipu muslihat semata. Ada beberapa tokoh pendiri bangsa yang mengajukan rumusan dasar negara. Masing-masing tokoh tersebut, yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara Indonesia yang merdeka yang diidam-idamkan itu disampaikan secara lisan, yang terdiri dari yang pertama, pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang ketiga pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, beliau juga menyampaikan kembali secara tertulis mengenai rancangan UUD RI sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Serta yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tokoh kedua yang ikut serta berperan mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Bagus Hadi Kusumo dan Kiai Haji Wahid Hashim, 30 Mei 1945.
pada hari kedua pada tanggal 30 Mei 1945 yang menyampaikan pidatonya adalah tokoh-tokoh Islam yang diwakili oleh Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hashim. Namun mereka hanya menyampaikan usul atau pandangan mengenai dasar negara Indonesia berdasarkan syariat agama Islam tanpa menyampaikan rincian yang menjadi dasar negara tersebut. Adapun tokoh yang ketiga yaitu Dr. Supomo 31 Mei 1945. Kemudian dalam persidangan hari ketiga tanggal 31 Mei 1945 yang menyampaikan usulan dasar negara adalah Supomo. Kelima dasar negara yang diusulkannya adalah satu, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat. Dan yang terakhir, tokoh terakhir yang mengusulkan dasar negara yaitu Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 adalah merupakan hari keempat dalam masa persidangan BPUPKI. Tokoh yang tampil sebagai pembicara utama dalam sidang tersebut adalah Soekarno. Rumusan dasar negara merdeka beserta sistematikanya yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Serta yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Soekarno, kelima sila tersebut dapat diperas lagi menjadi trisila, yaitu sosio-nasional, yaitu nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan bila trisila tersebut diperas lagi, maka menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Dari semua usulan yang diajukan dalam sidang ke-1 BPUPKI tadi, meminta kepada para pengusul untuk mengajukan kembali rumusannya masing-masing secara tertulis. Kemudian untuk keperluan pembahasan dibentuklah sebuah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang tokoh atau panitia dengan tugas menampung konsepsi dan usul dari para anggota sekaligus menelitinya untuk selanjutnya menyerahkannya kembali kepada BPUPKI. Adapun susunan 8 tokoh atau panitia yang terdiri 8 tokoh tadi adalah yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggota-anggotanya terdiri dari yang pertama Dr. Andes Muhammad Hatta, yang kedua M. Sutarjo Karto Hadikusumo, yang ketiga Kiai Haji Wahid Hashim, yang keempat Ki Bagus Hadikusumo, yang kelima RD Otto Inkandar Dinata, yang keenam Mr. Muhammad Yamin, yang ketujuh Mr. Alfred Andre Maramis. Selanjutnya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Di Piagam Jakarta ini berisikan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kembali yaitu M. Ismet Sani. Kepada M. Ismet Sani kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu pengertian Pancasila secara terminologis. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka lahirlah negara Republik Indonesia kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilanjutkan dengan sidang PPKI sebagai sarana untuk melengkapi alat perlengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Dalam UUD 1945 secara keseluruhan terdiri dari tersusun atas 3 bagian, yaitu 1. Bagian pembukaan yang terdiri dari atas 4 alinea. 2. Bagian batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Bagian penjelasan yang meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Pada saat sidang pengesahan UUD 1945 beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut dalam yang B. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 29 Desember 1949, 17 Agustus 1950, naskah Pancasila ketika itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Dalam Undang-Undang Sementara atau UUDS tahun 1950 yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, naskah Pancasila yang tercantum konstitusi RIS tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. Dan 5. Keadilan sosial. D. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kedaulatan rakyat. Dan 5. Keadilan sosial. Lanjut ke poin yang B. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila adalah antara lain untuk mengetahui Pancasila secara benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Agar Pancasila yang benar tersebut dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan sosial, bahkan untuk kepentingan itu bermasyarakat dan bernegara. Khusus untuk pengadilan dijelaskan bahwa tujuan Pancasila adalah dalam rangka menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berperilaku 1. Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan nuraninya. 2. Memiliki kemampuan untuk mengenal masalah hidup kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Mengendalikan perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta 4. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Khususnya untuk pendidikan di perguruan tinggi, tujuan pendidikan Pancasila adalah agar mahasiswa 1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupannya sebagai warga negara Indonesia. 2. Menguasai pengetahuan tentang beragama, sekolah dasar, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak dibatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma rangka keterpaduan ipteks dan pembangunan. 4. Mampu membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Bila mana pendidikan Pancasila berhasil, niscaya akan membuahkan sikap mental mahasiswa yang cerdas, penuh tanggung jawab dengan perilaku. Antara lain yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkepribadian yang adil dan beradab. 3. Mendukung persatuan bangsa. 4. Mendukung persatuan bangsa, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau perorangan. 5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Baik, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Jumiadi, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali yaitu tentang landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila, salah satunya itu landasan historis.
bahwa bangsa Indonesia ini terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 dan ke-5. Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dari Pancasila tersebut dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, landasan kultural. Bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lainnya dalam mendasarkan pandangan hidup yang telah bermasyarakat. Hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Yang ketiga, berdasarkan landasan yuridis. Landasan yuridis perkuliahan Pancasila telah dituangkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 37 ayat 2 yang menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib mengeluarkan pendidikan Pancasila, agama, dan pendidikan bahasa Indonesia. Yang keempat, berdasarkan landasan filosofis. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum menjadikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa serta berperan dan berkaitan yang ditandai dengan manusia Indonesia yang penuh toleransi dan suasana damai, saling tolong, bermusyawarah, dan mengambil keputusan. Selanjutnya poin D, pembahasan Pancasila secara ilmiah. Pembahasan Pancasila secara ilmiah termasuk di dalamnya filsafat Pancasila adalah merupakan kajian ilmiah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Insinyur Puji Wijatno dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan, yang menjelaskan bahwa syarat-syarat ilmiah itu adalah yang pertama, berobjek. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah adalah apabila dia mempunyai objek, yang dalam filsafat ilmu pengetahuan objek tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu objek forma dan objek materia. Objek forma yaitu sudut pandang, yaitu dari sudut pandang mana Pancasila dibahas, dan objek materia yaitu Pancasila merupakan suatu objek sasaran pembahasan dan pengkajian baik secara empiris maupun non-empiris. Yang kedua, bermetode. Oleh karena Pancasila berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah, maka lazim metode yang digunakan untuk pembahasan Pancasila adalah metode hermeneutika, juga metode interpretasi, serta metode koherensi historis. Yang ketiga, bersistem. Maksudnya pengetahuan tersebut haruslah merupakan suatu kesatuan yang utuh serta saling berhubungan atau interrelasi maupun intervensi atau saling ketergantungan. Yang keempat, bersifat universal. Maksudnya bahwa kebenaran suatu pandangan ilmiah haruslah bersifat universal. Artinya kebenaran tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi dan kondisi maupun jumlah tertentu. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Thank you for watching. See you next time.